adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Regina Astrianti Kiri, mahasiswa pendidikan fisika. Kali ini kita akan mempelajari salah satu materi fisika, yakni materi listrik statis. Nah, teman-teman semua pernah melihat keajaiban petir enggak? Petir adalah salah satu fenomena yang berkaitan dengan listrik statis. Teman-teman tahu tidak apa istilah dari muatan listrik? Muatan listrik adalah sebuah fenomena statis yang dimiliki partikel. Fisika menyederhanakan sifat statis muatan listrik dengan 3 konsep, yaitu variasi muatan listrik yang terbagi menjadi variasi positif dan negatif. Kedua, ada prinsip kekekalan muatan listrik. Muatan listrik menyatakan bahwa muatan listrik tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat dipindahkan. Dan yang ketiga yaitu kuantitasi muatan listrik. Artinya, muatan tersebut hanya dapat memiliki nilai-nilai diskrit yang merupakan kelipatan bilangan bulat dari sebuah muatan dasar. Kemudian terdapat 3 partikel yang membentuk atom dan merupakan unit dasar dari materi. Pertama, ada muatan yang merupakan partikel subatom yang bermuatan negatif. J.J. Thomson pada tahun 1879 melalui eksperimen tabung sinar katoda menemukan partikel elektron pertama kalinya. Kedua, ada proton yang merupakan partikel bermuatan positif yang ditemukan oleh E. Goldstein pada tahun 1886 menggunakan tabung sinar katoda yang dimodifikasi dengan katoda berlubang dan mengamati adanya sinar yang bergerak menuju arah berlawanan dari sinar katoda yang ia sebut sinar kanal. Dan yang ketiga ada neutron, yaitu partikel subatom yang tidak bermuatan atau netral. Ernest Rutherford yang pertama kali menghipotesiskan neutron pada tahun 1920, lalu dibuktikan oleh James Chadwick dengan pembuktian eksperimental atas keberadaan neutron. Adik-adik juga bisa loh memberi muatan listrik pada benda. Caranya dengan 3 cara. Pertama, memberi muatan listrik dengan cara digosok, seperti balon dan kain wol yang saling digosokkan. Kedua, memberi muatan listrik dengan cara induksi. Misalnya balon yang digosokkan pada rambut kemudian didekatkan ke dinding. Ketiga, memberi muatan listrik dengan cara konduksi, yakni dilakukan dengan kontak langsung dari kedua benda. Misal logam dapat diberi muatan positif atau negatif dengan cara induksi. Nah, hukum Coulomb menjelaskan interaksi antara dua muatan berbanding lurus dengan hasil kali besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Secara matematis dirumuskan sebagai F sama dengan Q1 kali Q2 per R2, di mana F sama dengan gaya Coulomb, R sama dengan jarak antara dua muatan, K sama dengan konstanta, Q1 sama dengan muatan 1, dan Q2 sama dengan muatan 2. Nah, teman-teman di sini perlu mengetahui manfaat atau pemanfaatan dari listrik statis. Saya menampilkan 2 contoh yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari. Pertama, ada penangkal petir. Yang kedua, ada alat penggumpal asap. Tapi meskipun listrik statis memiliki begitu banyak manfaat, listrik statis juga memiliki beberapa bahaya. Saya akan paparkan 2 bahaya dari listrik statis. Pertama, ada petir. Petir sangat berbahaya apabila
terkena suatu benda di bumi, seperti pohon yang terkena petir akan langsung terbakar. Apalagi jika kita yang terkena petir. Jadi diharapkan kepada teman-teman semua, jika hujan dan terdapat petir, maka janganlah keluar dari rumah atau berteduh di bawah pohon atau tiang-tiang besar. Kedua, ada percikan api. Nah, teman-teman di sini yang suka bermain api perlu memperhatikan dan perlu waspada terhadap percikan api karena percikan api dapat membuat kulit kita terluka atau terkena luka bakaran. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Dadah!